Bapa yang penuh kasih, kami datang kepada Engkau. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya di dalam tangan berkat Tuhan. Dan biarlah kami menikmati hadirat Tuhan dalam pujian dan penyembahan kami, serta firman-Mu yang akan kami dengarkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur kepadamu. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita mulai ibadah kita dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam ibadah ini. Amin. Selamat beribadah, Tuhan memberkati kita semua. Kau hadir, kuasanya mengalir, merawat setiap hati kami. Roh-Mu yang membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tata-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Tidak tetap menyembah Tuhan kita, amin. Silakan Bapak Ibu. Tuhan Kau hadir, kuasanya mengalir, merawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah Tuhan, untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tata-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Di hadapan tata-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Aku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kau Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan
Bapak Ibu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, menang hidupku Sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. katakan Yesus, kaulah jalan hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh kami percaya kepadamu Tuhan, sungguh besar setiamu, sungguh besar setiamu. Oh, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya
Engkau pegang hidup kami Tuhan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Kau setia. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, kami berserah kepada-Mu. Dan ku angkat tinggi tanganku dan aku berserah kepada-Mu. Selamanya Engkau setia. Kini Engkau pegang tangan kami Tuhan. Kini Kau pegang tanganku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kami mengangkat tangan kami dan ku angkat tinggi tanganku dan aku berserah kepada-Mu. Selamanya Engkau setia. Kami percaya dan kami terus akan percaya sebab firman-Mu ya dan amin Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kami. Setiap orang percaya umat Tuhan yang selalu berharap kepada-Mu Tuhan. Dan pengharapan kami dalam Tuhan tidak akan ada pernah yang sia-sia. Karena terbukti kuasa-Mu bekerja di dalam hidup kami, di dalam diri kami. Sebentar kami merenungkan firman-Mu bersama-sama. Tuhan, kiranya Tuhan menolong setiap kami. Kami boleh mengerti, memahami firman-Mu dan dapat melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Urapilah kami semua, supaya kami yang mendengar maupun yang menyampaikan firman Tuhan, kami semua diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus, Engkau kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu. Tuhan, ibadah hari ini disertai nanti ada ibadah pemberkatan Nikah Kudus. Jadi waktu kita juga diatur ini mungkin ya, supaya semua bisa berjalan lancar dengan baik. Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kapan terakhir kali Bapak Ibu dan saya mengucap syukur? Kapan terakhir kali Bapak Ibu dan saya bersyukur Tuhan, mengucap syukur, keluar dari mulut kita ucapan syukur? Ingat kapan? Ya, tadi pagi sudah mengucap syukur? Oh, saya lupa, belum mengucap syukur Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini
tadi pagi sementara ibadah di pujian dinaikkan, tiba-tiba Tuhan berbicara kepada saya lewat firman Tuhan. Kita semua sebenarnya sedang berada di zaman akhir ini. Kita semua generasi penerus yang harus merebut dunia ini bagi Tuhan. Ya. Di dalam Yoel ini saya sedikit aja. Yoel pasal 2 ayat 28 dikatakan di sana. Memang konteksnya bicara judulnya Hari Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Ini pun dikutip kembali ya, kalimat ini, ayat ini, Kisah Para Rasul pasal 2. Di mana waktu itu gereja Tuhan kemudian hadir, muncul. Khasiat Roh Kudus bekerja luar biasa, saudara. Bapak Ibu dan saya hari ini generasi berada sebagai generasi penerus di zaman akhir ini, saudaraku, yang harus merebut dunia ini, jiwa-jiwa bagi Tuhan, yang harus kembali merebut berkat yang Tuhan sudah berikan, yang hilang itu, saudaraku. Kita kembali kepada Tuhan, kita berjalan kembali bersama dengan Tuhan. Amin, saudara. Amin, saudara. Tema yang saya akan berikan pagi hari ini adalah bersyukur atas kebaikan Tuhan. Ya, maka dikatakan kapan terakhir kali kita bersyukur? Tergantung kepada sudut pandang setiap kita. Dan melihat masalah di balik setiap persoalan tentu ada maksud Tuhan, rencana Tuhan yang sempurna. Ya. Setiap orang memiliki sikap yang tidak sama. Setiap orang memiliki respon yang berbeda dalam menghadapi, menyikapi masalah yang dihadapi. Hanya dua, bersungut-sungut atau bersyukur. Mana yang saudara pilih? Di hari ini kita akan belajar melihat dari pengalaman bangsa Israel, bahwa sesungguhnya manusia memang tidak pernah puas dengan hidupnya. Tidak pernah puas, saudara. Sudah dikasih lebih, apapun itu merasa kurang bisa jadi. Ada sebagian orang yang dia punya gaya hidup bersyukur tiap hari, menjadi gaya hidup. Tapi ada juga sebagian orang yang mungkin sulit karena keadaan, situasi dan sebagainya. Ya, mana yang lebih sering kita ucapkan keluar dari mulut kita, sungut-sungut atau bersyukur, tergantung cara pandang kita. Ya. Nah, pagi hari ini kita akan melihat di dalam Ulangan pasal 8. Saya siapkan ya. Singkat ya PowerPoint-nya. Secara cepat ya saya akan bacakan ya. Ya, demikian firman Tuhan. Ulangan pasal 8. Ya. Segenap perintah, judul di atasnya, bersyukur kepada Allah karena kebaikannya. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup. Menarik kata hidup, saudara. Kita lihat, kenapa Tuhan mengatakan supaya kamu hidup. Ya. Dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan. Ingat, ya, atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau atau menguji engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti. Kita mengerti maksud Tuhan, rencana Tuhan di hidup kita, bisa menangkap bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan.
Ayat keempat, pakaianmu tidak menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini, maka haruslah engkau insaf, sadar, bertobat sungguh-sungguh, bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. 8. Ayat 8-nya, suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara dan pohon delimanya, suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. 9. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi, dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. 10. Dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan, praise the Lord, Allahmu, karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ini sebenarnya ayat itu sampai dengan ayat 18 ya. Saya baca sampai sini aja. Ini adalah pesan dari Musa. Kita tahu Musa, ya. Dia akan segera meninggalkan dunia ini. Dia sudah selesai dengan hidup dan pelayanannya. Kita tahu bangsa Israel di padang gurun 40 tahun. Sebetulnya katanya itu nggak sampai 40 tahun, saudara. Ya, kalau dia Ulangan pasal 1 ayat 2, 11 hari aja perjalanan. Ada yang mengatakan berminggu-minggu, ada yang mengatakan berbulan. Ya, tapi yang pasti tidak selama 40 tahun itu. Tidak dekade, tidak, saudaraku. Ya, hanya hitungan hari minggu, saudaraku. Tapi kenyataannya kita melihat, kita tahu 40 tahun di padang gurun, saudaraku. Saya kadang berpikir, apa ya kerja mereka ya? 40 tahun itu ngapain aja gitu, saudara? Kata firman Tuhan, mereka hanya berputar-putar. Karena tujuan akhirnya Tuhan bagi umat Israel adalah, goalnya adalah masuk ke Kanaan, saudara. Apa yang menyebabkan mereka tidak masuk? Maksudnya menunggu waktu yang begitu lama, saudaraku, sampai 40 tahun. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sebagai gereja orang percaya dikatakan kita adalah Israel rohani. Ya. Secara bangsa kita bukan bangsa Israel, warga negara Israel bukan, tapi dikatakan kita adalah Israel rohani. Kita adalah gereja Tuhan, ya, Israel rohani di zaman akhir ini. Ya. Nah, ini pesan Musa ini menarik, saudara, karena sebentar lagi mereka akan mendapat berkat yang besar. Kalau kita dengar kata berkat, suka nggak, saudaraku? Suka semua juga. Ya, tidak ada orang yang tidak suka mendengar kata berkat. Wah. Sebentar lagi mereka akan masuk tanah Kanaan, tanah perjanjian. Dikatakan firman Tuhan. Seperti apa? Luar biasa. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tetapi Musa perlu mengingat, sebelum mereka mendapatkan berkat yang besar, tanah perjanjian itu yang berlimpah-limpah itu, Musa perlu mengingatkan pesan-pesan ini kepada generasi penerus yang akan masuk tanah Kanaan. Kita tahu orang-orang yang lahir di Mesir, pria-pria dewasa di padang gurun mati semua, kata firman Tuhan. Hanya Yosua dan Kaleb dan anak-anak yang di bawah 20 tahun yang selamat waktu itu, saudaraku. Dari hukuman Tuhan itu, dan mereka masuk ke tanah Kanaan, saudaraku. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa sih pesan Musa ya kepada generasi penerus ini? Saya kutip di Kamus Bahasa Indonesia, bersungut-sungut adalah tanah orang yang tidak mengenal Tuhan.
Saya bisa merasakan, memahami itu, saudaraku. Saya juga bisa bersungut-sungut. Saya juga bisa tanpa disadari saya nggak bersyukur, bisa. Tapi menurut saya ketika kita sadar cepat balik lagi sama Tuhan, kembali lagi. Ya, Bapak Ibu yang setuhan, bersungut-sungut adalah kehidupan orang yang mengandalkan diri sendiri. Bersungut-sungut adalah kehidupan orang egois dan tidak pernah puas. Ingat, sikap bersungut-sungut menggerutu dapat menular kepada orang lain, ya, kepada orang yang memperhatikan kita. Sikap kita itu cepat menularnya, saudara. Bahayanya. Bagaimana saudara dan saya? Bersyukur adalah orang yang dapat bersyukur sedang menebarkan harapan dan sukacita di saat situasi sedang tidak baik. Kan memang mudah sih. Kita bisa bersyukur mudah kalau kita semuanya baik, saudara. Itu manusia kita. Tapi ketika di beberapa situasi yang tidak baik, rasanya sulit bersyukur. Tapi Tuhan mengajarkan seperti 1 Tesalonika pasal 5 ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Nggak bisa tidak, kita harus bersyukur. Di sana ada doa, tetaplah berdoa, tetaplah bersukacita. Itu bergandengan sama. Bersyukur, tetap berdoa, dan bersukacita. Lengkap betul, saudaraku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bersyukur adalah tanda orang yang mengenal Tuhan. Bersyukur adalah tanda orang yang dapat bersyukur sadar bahwa tidak semua hal dapat dikendalikan, namun ia bertanggung jawab untuk mengendalikan respon hatinya. Ya. Orang yang bersyukur sadar bahwa ia tidak dapat mengubah masalah yang telah terjadi, namun ia percaya. Nah, ini saudara. Namun ia percaya bahwa Tuhan sanggup mengubah masalah, ya, menjadi kesempatan untuk melihat rencana Tuhan di kehidupan setiap kita. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pesan yang pertama ini, Musa mengingatkan perjalanan panjang 40 tahun umat Israel di padang gurun. Itu yang pertama. Musa pesan kepada generasi penerusnya, ya. Di sini Tuhan sedang mengajar Israel bahwa kehidupan, ya. Oke. Tuhan sedang mengajar kepada umat Israel bahwa kehidupan ini bukan hanya bicara tentang hal jasmania, ya, tetapi juga bicara tentang hal rohani, ya. Tetapi bahwa kesejahteraan baik yang jasmani maupun yang rohani itu tergantung bagaimana hubungan seseorang dengan Tuhan, bagaimana hubungan seseorang dengan Allahnya dan ketaatannya untuk ketaatan kepada perintah firman Tuhan. Kalau dengar kata taat, rasanya berat. Saya nggak suka. Benar kata taat tidak suka, saudara. Bisa jadi berat. Tapi bangsa Israel, ketika dia tidak dengar Tuhan, ketika dia tidak taat, saudara, kenyataannya seperti itu. Ya, kenyataan seperti itu, saudara. Ada taat, ada berkat. Taat, ada berkat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa saja yang mereka kerjakan selama 40 tahun, saudara, kita membayangkan. Mereka hanya berputar-putar di padang gurun, berputar-putar di tempat. Padahal mereka menyaksikan banyak mujizat Tuhan. Dahsyat luar biasa, saudara. Betul, saudara? Laut terbelah dua. Sungai Yordan terbelah. Mereka bisa lewat. Tidak ada air, dikasih Tuhan air. Tidak ada makanan, ada mana? Jadi pagi-pagi ada mana tuh, roti dari surga. Ini gambaran Yesus sebetulnya. Roti dari surga itu gambaran Yesus. Malam-malam mereka mengumpulkan burung puyuh. Jadi kalau tema ini sebenarnya bersyukurlah bahwa Tuhan baik. Kita mungkin berpikir, apakah ada alasan kita bisa bersyukur di padang gurun? Apakah kita bisa ada alasan untuk kita, oh Tuhan bersyukur. Mana Tuhan bersyukur sekelilingnya begini Tuhan?
Apakah ada alasan seperti itu? Sehingga kita sulit bersyukur? Wow, luar biasa. Tetapi Tuhan luar biasa. Mujizat demi mujizat dinyatakan di depan mata mereka supaya mereka percaya. Supaya mereka percaya. Nah, ini bicara iman. Kalau kita bimbang, ya, bagaimana kita bisa menerima berkat mujizat itu kalau bimbang katanya? Mendua hati. Nah, saudara, seperti kapal nahoda atau kapal yang berlayar, ya kan? Diombang-ambingkan kian kemari, ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, memang padang gurun dipakai Tuhan, ya, untuk mempersiapkan, melatih mereka, ya. Padang gurun dipakai Tuhan supaya mereka siap nanti bertempur, karena mereka akan menghadapi juga nanti. Ingat bulan lalu saya bicara tentang tembok Yeriko sebelum masuk ke Kanaan. Mereka akan menghadapi juru musuh juga, musuh. Ya, tapi mereka dilatih dulu. Walaupun sebenarnya kan dekat katanya. Tapi Tuhan membentuk dulu mereka supaya rendah hati. Dibentuk mereka supaya mereka sadar bahwa mereka nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Saudara. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan. Yang menarik bagi saya adalah Yesus juga mengutip bagian ini, saudara. Yesus tahu betul, dia mengutip. Tadi di Ulangan berkata manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Dan kita tahu Yesus pun digoda, Yesus pun dicobai di padang gurun, ya kan? 40 hari Yesus berpuasa. Setelah itu iblis masih juga mengejar-ngejar. Masih juga menggoda Yesus. Yesus ini digoda, saudara. Nah, di kitab Injil Lukas, kalau tidak salah, Yesus tidak mempan digoda. Ya, tapi gitu ya. Kemudian iblis lalu daripadanya dan dia mencari waktu yang tepat untuk menggoda lagi. Kapan waktu yang tepat? Ketika kita tidak berjaga-jaga di dalam Tuhan. Iblis yang sama yang menggoda Adam dan Hawa. Iblis yang sama yang menggoda Yesus juga sama. Hari ini dia terus menggoda dengan berbagai cara-cara, bentuk-bentuk yang macam-macam. Bahkan sekiranya mungkin kata firman Tuhan, iblis juga bisa mengadakan tanda-tanda mujizat yang sekiranya mungkin mengecoh orang percaya. Padahal itu iblis. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, betapa pentingnya kita memahami menjalani perkara ini. Ya, taat ada berkat. Ya. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, yang kedua saya melihat di sini, Kanaan, satu tempat yang luar biasa suburnya. Tuhan menyediakan segala berkat jasmani yang terbaik. Sebetulnya Tuhan sudah menyediakan, menciptakan semuanya. Alam semesta, tumbuh-tumbuhan. Tapi kita lihat kenapa Tuhan masih menyediakan tempat ini juga. Satu tempat daerah kota yang khusus. Dikhususkan bagi Tuhan untuk umat pilihan ini, saudara. Bapak Ibu dan saya adalah umat pilihan Tuhan. Bapak Ibu dan saya umat yang dikhususkan oleh Tuhan. Menerima berkat-berkat itu. Amin Bapak Ibu. Bukan saja berkat jasmani, tapi ingat berkat keselamatan itu, saudara. Memang ini ada makna teologis di dalamnya, saudara. Tapi kenyataannya memang enggak ideal juga, ya. Kanaan itu hanya secara fisik. Tapi ini bicara tentang surga sebetulnya. Dan kita tahu Musa pun memang tidak masuk ke sana. Ya. Musa hanya melihat saja. Tapi ini bicara tentang makna teologis surga yang kekal. Saya kira Musa masuk surga udah pasti. Tapi dia hanya tidak diizinkan masuk untuk melihat itu, saudara. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah mengalami pengembaraan yang panjang 40 tahun yang melelahkan, saatnya umat Israel menerima berkat yang besar, tanah perjanjian Kanaan. Saatnya bangsa Israel setelah melewati pengembaraan yang panjang, melelahkan, penderitaan, kesakitan, dan seterusnya.
dia perlu tempat perhentian itu, saudara. Yaitu Kanaan. Ya. Oke. Ya, ini gambaran aja, saudara. Kontras sekali padang gurun dengan Kanaan. Ya, kontras sekali. Di sana gersang, tandus. Tapi Tuhan setia, tetap meliharakan mereka. Tuhan tetap cukupkan mereka walaupun di padang gurun yang gersang. Hari ini Bapak Ibu mungkin yang saya merasa di padang gurun. Ya, gersang. Berbagai macam kesulitan apapun itu, saudaraku. Tapi percayalah, Tuhan yang sama. Tetap Dia setia peliharakan kita. Amin Bapak Ibu. Mari kita belajar bersyukur. Ya. Ketika saya dipanggil Tuhan menjadi hamba Tuhan, tentu kita para pendeta rohaniwan, hidup kita dari Injil, saudara. Hidup kita sepenuhnya dari pelayanan kita. Saya tidak berbisnis, saya tidak dagang, tidak. Apalagi kalau ada yang mengatakan Pak Teddy kaya, Pak Denny kaya, Pak Lukas kaya. Yes, amin, kaya dalam Tuhan, saudara. Tapi ketika hamba Tuhan memutuskan dia mengabdi kepada Tuhan, menyerahkan hidupnya buat Tuhan, dia tinggalkan semua, ya, dan dia hidup dari pelayanan, hidup dari Injil. Tapi apakah Tuhan tinggalkan? Tidak, saudara. Ada banyak perkara-perkara ajaib terjadi. Kita sebagai hamba-hamba Tuhan, bukan lagi di situ fokus kita, bukan lagi di materi walaupun kita perlu, saudara. Bukan itu. Tapi bagaimana kita menangkap panggilan Tuhan bagi kita. Bagaimana kita merespon dan kita menjalani hidup kita sesuai dengan panggilan itu. Tidak mudah, saudara. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tuhan menyediakan segala berkat jasmani yang terbaik. Ya. Ada peristiwa memang terjadi di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai dengan 18. Tuhan menghukum Ahab waktu itu, ya, menghukum Ahab. Berhala begitu kuat, Raja Israel ini menyembah berhala sehingga Tuhan menghukum dengan kekeringan, saudara. Tidak ada berkat waktu itu, saudara. Tidak ada berkat, saudara. Karena ketidaktaatan bangsa Israel pada waktu itu kepada Tuhan. Itu Raja Ahab. Tuhan menghukum dengan kekeringan, tidak ada berkat, saudara. Kita melihat dunia ini saat ini, saudara. Kalau kita mendengar di YouTube atau informasi, ya, di media, krisis yang terjadi melanda Eropa, ya, Amerika, bagian yang lain, saudara. Yang luar biasa krisis itu, saudara. Ya, yang membuat mereka kesulitan. Padahal kita tahu Eropa, Amerika itu Kristen yang pertama-tama sebenarnya. Ya kan? Mereka yang pertama kali beragama Kristen atau pengikut Yesus. Tapi berapa banyak mereka yang kemudian ateis. Saya punya keponakan yang saat ini studi di Jerman. Dia melayani dan dia katakan orang-orang di Jerman itu ateis katanya. Dia nggak percaya Tuhan lagi. Tantangannya itu ateis, saudara. Tentu banyak pengajaran-pengajaran sesat, palsu. Memang harus terjadi di zaman hari itu, saudara. Ateis. Tapi ada juga kelompok yang dia tidak menyangkal keberadaan Tuhan, dia percaya kepada Tuhan, tapi dia tidak hidup sebagaimana dia percaya memang Tuhan itu hidup. Artinya perilakunya bukan perilaku orang percaya, maksudnya. Bisa ngerti ya? Artinya ateis praktis, saudara. Oh, saya percaya Tuhan kok. Tapi hidup saya tidak selaras dengan pencipta itu yang saya percayai. Tuhan itu hidup. Hidup saya tidak senada. Tadi ada pujian, senada dengan surga. Betulkah kita senada dengan surga? Betulkah kita seirama dengan geraknya Tuhan? Betulkah kita seirama senada dengan keinginan Tuhan? Ini, saudara. Senada dengan surga. Saya harap tidak hanya kita mudah menyanyikannya itu. Ini tidak mudah. Hidup Bapak Ibu dan saya harus senada dengan pencipta kita. Perilaku kita, hati kita.
senada dengan surga, betul-betul seirama dengan Tuhan. Apalagi Yesus Raja. Kalau Yesus Raja berarti dia memerintah di hidup kita. Dia memerintah di hati kita. Kita harus tunduk. Bapak Ibu yang disebut Tuhan. Kedua, Musa mengingatkan umat Israel untuk berhati-hati. Setelah semua menerima berkat besar itu, ya, Kanaan yang melimpah, susunya, madunya, semua. Kata Musa, hati-hatilah. Ayat 11, hati-hatilah supaya jangan kau melupakan Tuhan. Jangan lupa Tuhan. Saya juga bisa lupa Tuhan, saudara. Tapi cepat-cepat balik. Oh Tuhan, nggak gitu Tuhan. Tuhan yang utama. Ya, jangan lupakan Tuhan. Tetap ya dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu hari ini. Kita tetap ikut caranya Tuhan. Kita tetap taat ikuti ketetapannya Tuhan. Kira-kira begitu saudaraku. Ya, kira-kira begitu saudaraku. Kita tetap fokus kepada Tuhan, jangan melupakan Tuhan. Ya. Apalagi saudara? Ini pesan Musa, ya. Jangan melupakan Tuhan di ayat ke-12, supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya. Dan apabila lembu sapimu dan kambingmu, dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, pokoknya bertambah banyak semuanya, hartanya semuanya bertambah banyak. Mungkin ada serinya lagi duitnya itu, tidak ada serinya lagi mungkin, karena nggak bisa dihitung, saudara. Banyak. Saudara. Hati-hati, jangan melupakan Tuhan. Ayat 14, jangan engkau tinggi hati. Kalau tadi jangan melupakan Tuhan, taati perintahnya. Jangan melupakan Tuhan, sekarang jangan tinggi hati. Sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang telah membebaskan kamu dari perbudakan Mesir yang penuh penderitaan itu, saudara. Ketika Bapak Ibu dan saya di posisi yang sudah nyaman dan enak, posisi kedudukan, posisi materi, ya, dan sebagainya, saudara. Hati-hatilah. Jadi kalau ada goncangan sedikit di hidup kita, tidak apa-apa, Tuhan sedang proses kita, Tuhan sedang bentuk kita. Tapi kita sadar itu, oh ya Tuhan, Tuhan sedang membentuk saya supaya hati-hati berjaga-jaga. Kemakmuran bukan tidak boleh, kaya bukan tidak boleh. Tapi kemakmuran bisa jadi melupakan, kita bisa lupa sama Tuhan. Ada orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, dia kaya, diberkati, tapi hatinya juga murah hati, hatinya dahsyat buat Tuhan, luar biasa, dia mendukung pelayanan, mensupport pelayanan, ada saudara. Saya banyak ketemu orang-orang seperti itu, dipakai Tuhan lebih lagi saudara. Mereka berbuah-buah lebat saudara. Ya. Hati-hatilah. Ya. Tetap hidup humble, tetap rendah hati, tetap menjaga kekudusan, jangan sombong. Kesombongan adalah awal dari kejatuhan. Betul saudara? Kesombongan adalah awal dari kejatuhan. Hati-hati dengan hidup hedonisme. Ya, hidup secara duniawi. Hati-hatilah saudara. Itu kita bisa lupa sama Tuhan. Yang terakhir, saudara. Ini yang terakhir ya. Ini pesan terakhir dari Musa, diingatkan kepada kita. Semua peristiwa yang dialami, yang terjadi dalam oleh bangsa Israel, Bapak Ibu dan saya, ya, dipakai Tuhan untuk kebaikan umat Israel. Maka dikatakan sana ayat 16, dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya atau diujinya engkau hanya untuk berbuat baik. Hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Saya percaya ketika Tuhan izinkan bangsa saya di padang gurun 40 tahun. Tidak ada maksud Tuhan menghancurkan Israel. Tidak ada maksud Tuhan untuk membuat mereka mati. Tidak ada, saudara. Tapi kita mencatat berapa yang mati, saudara. Ketika mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Maka dikatakan tadi, supaya kamu hidup dan masuk Kanaan. Ini berbicara juga Tuhan tentang sorgawi. Tentang jiwa-jiwa. Ya.
Mari kita rebut jiwa-jiwa bagi Tuhan. Supaya kita masuk juga ke sorga itu, saudaraku, yang kekal. Tuhan akan pakai saudara dan saya, generasi di zaman akhir ini, saudaraku. Mari kita rebut dunia ini. Rebut jiwa-jiwa bagi Tuhan, saudaraku. Saatnya sekarang, saudaraku. Dan Tuhan mau, mari mulai bersama-sama. Hari ini kita bersyukur untuk semua berkat Tuhan di dalam hidup kita, saudaraku. Semua berkat yang diperoleh datangnya dari Tuhan. Maka itu dikatakan firman Tuhan ayat 17, maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuatanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Ayat 18, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan. Perhatikan, sebab ialah atau Tuhan yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Jadi kekayaan itu adalah peneguhan dari Tuhan sebetulnya. Ketika Tuhan berjanji kepada Abraham, pergilah dari keluargamu, bangsamu, aku akan menyertai, aku akan memberkati engkau. Olehmu, katanya, kata Tuhan kepada Abraham, olehmu semua kaum, semua keluarga diberkati Tuhan. Amin, saudara. Bapak, Ibu, dan saya adalah umat perjanjian Tuhan, menggenapi apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham. Bapak, Ibu, dan saya diberkati Tuhan untuk menjadi berkat juga bagi sesama kita, untuk mendukung pelayanan gereja, mendukung misi, berbagi, saudara. Hati-hatilah dengan cinta uang, kata firman Tuhan. Segala akar kejahatan cinta akan uang. Ya, firman Tuhan berkata lagi, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payahmu tidak akan menambahinya. Bapak, Ibu, dan saya punya tujuan. Tuhan merancang setiap kita punya tujuan. Mari kita menangkap tujuan Tuhan bagi kita, memberkati sesama kita, mendukung pekerjaan Tuhan. Amin.